Acara ini dipersembahkan oleh Dok, kita sering dengar kata pneumonia gitu ya, apalagi di masa COVID-19 pandemi ini. Tapi boleh dijelaskan nggak sih apa itu pneumonia? Jadi dari awal dulu pneumonia itu adalah sakit peradangan paru, ya. Bisa penyebabnya bisa karena bakteri, karena virus, ya, jamur, ya. Dan yang kalau lagi hit sekarang tuh karena virus ya, salah satunya COVID. Ya. Jadi pneumonia itu adalah peradangan paru yang menyebabkan angka kematian. Kalau di Amerika tuh angka kematian nomor 4, di Indonesia angka kematian nomor 6. Dan salah satu penyebab kematian juga pada anak-anak juga kematian yang terbesar. Ya. Jadi kita harus aware banget sama penyakit infeksi dan saluran nafas itu yang banyak bikin angka kesakitan dan kematian saat ini. Oke. Ya, seberapa erat kaitannya atau seberapa berisikonya lansia terhadap pneumonia gitu? Iya. Jadi saya dokter spesialis paru banyak menangani terutama ya memang dari 18 tahun ke atas dan pasien saya terutama memang banyak lansia nih. Kenapa? Banyak terkena penyakit infeksi nih ya lansia. Sebenarnya secara WHO sih lansia di atas 65, tetapi sekarang semakin menurun nih karena pola hidup ya, terus aktivitas juga yang lain ya. Itu kenapa sih mereka lebih rentan daripada yang lebih muda ya? Satu karena pada usia-usia itu mereka sudah mungkin banyak yang pensiun. Nah itu menyebabkan mereka mobilitasnya berkurang. Nah yang kedua secara imunitas generatif dan biasanya sudah punya komorbid, misalnya hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal. Jadi benar-benar secara ini sudah banyak menurun dan ditambah dengan komorbid. Dan yang satu yang bikin juga seseorang lansia itu banyak sakit, ya dia pensiun kan, jadi mobilitas. Nah kita mobilitas itu yang sangat kita minta bantuan keluarga juga nanti. Biasa saya akan edukasi, ini harus dimotivasi untuk terus melakukan aktivitas sehingga mereka nggak pikun, bisa semangat. Itu karena perlu banget untuk mencegah infeksi. Nah sebenarnya vaksin pneumonia itu seperti apa khususnya untuk para lansia, Dok? Iya, untuk vaksin ini sangat diperlukan ya pada lansia. Bukan berarti setelah vaksin dia nggak bakal kena pneumonia. Itu kan itu yang harus benar-benar ditekankan, apalagi pada orang tua. Nah, kita juga selalu bilang ini akan dengan vaksin akan mengurangi angka rawat di rumah sakit dan angka keparahan. Ya, jadi angka rawat di rumah sakit kita udah ada penelitiannya beberapa itu akan sangat berkurang dan keparahan untuk misalnya ada beberapa pasien yang kita, kalau umur segini diperkirakan kena pneumonia bisa masuk ICU. Nah dengan vaksin itu bisa mencegah itu. Jadi angka lama rawat dan angka keparahan akan sangat berkurang dengan vaksin. Tapi bukan tidak akan terkena. Gitu. Hanya tingkat risikonya bisa jauh lebih rendah gitu ya. Bisa mild symptom aja mungkin gitu ya dok. Kalau dari artikel yang aku baca nih ya dok ya, kayaknya gejala di awal tuh kayaknya agak bahasa kalau Jawa itu nyaru gitu ya dok. Maksudnya agak nggak ketahuan ini flu kah, bronkitis kah atau apa gitu kan. Kadang-kadang kita nggak begitu paham seperti itu dok. Nah sebenarnya gejala yang dirasakan biasa ketika orang menuju ke pneumonia itu seperti apa sih dok? Jadi gejala infeksi itu hampir sama semuanya. Mau itu flu ya yang sering ya bronkitis atau pneumonia itu hampir sama. Semuanya biasanya sebagian besar ada demam ya demam berdarah juga demam kan gitu. Jadi biasanya ada gejala demam ya, demamnya bervariasi ya, bisa sampai 38 sampai 40. Terus ada keluhan batuk, keluhan respirasi ya. Jadi karena itu keluhan saluran nafas ya, ada batuk. Yang lebih berat ada sesak atau dahak semakin kental tapi susah dikeluarkan. Itu paling sering ya. Nah yang kedua yang kita harus warning lagi, benar-benar saya harus tekankan pada orang tua karena sistem imunitas mereka tidak terlalu baik. Kadang-kadang sinyal-sinyal itu mereka kalau yang orang lebih muda begitu kayak kita pilek aja ya, kita langsung demam kan gitu. Nah pada orang tua tuh kadang-kadang enggak. Jadi responnya agak lambat. Responnya agak lambat. Jadi sering sekali orang tua tuh datang ke rumah sakit udah dalam keadaan yang lebih parah sehingga memerlukan perawatan khusus. Jadi saya selalu tekankan pada pasien-pasien saya, kalau orang tua dengan tanda dia lemas, pokoknya sudah berubah tuh kebiasaannya. Biasanya makan misalnya gampang ya, misal setengah habis ini gak mau makan, dia lemas, pokoknya dia terlihat lebih murung, itu lebih baik dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau pada lansia ini memang sesuatu yang kita harus aware banget dan keluarga emang harus sensitif lah saya bilang gitu ya. Beda dengan Japi secara keseluruhan itu ada demam, ada batuk, ada sesak, dahak sulit diluarkan gitu. Gejala itu dari yang ringan sampai yang berat.